datang di acara ini. Acara seminar kita ini dengan judul Budaya Positif di Lingkungan Sekolah. Selamat datang kepada kepala sekolah karena sudi kiranya meluangkan waktunya untuk menghadirkan rapat kita ini, begitu juga dengan rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai yang dibawakan oleh Ibu Widya, saya kasih lagi dengan satu pantun. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup tak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Saya berikan kesempatan. Ya, mulai seminar yang tentang budaya positif ya, lingkungan belajar salah satu narasnya. Untuk kiranya mari sama kita mulainya mengingatkannya ya, mungkin ini baik untuk sama kita ya, khusus untuk gagal lingkungan belajar yang baik, ini juga untuk meningkatkan hasil belajar yang baik ya. Saya kira itu aja ya, dengan ya seminar ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan arahan-arahan yang positif kepada kita semua. Sekarang kita mulai langsung seminar kita yang dibawakan oleh pembicara kita Ibu Widyawati Sregar. Silakan Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi izinkan saya di sini hanya menyampaikan ilmu yang ada di guru penggerak. Jadi saya berbagi dengan Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri Eknatas ini. Itu tujuan saya ya Bapak Ibu. Jadi bukan untuk menggurui. Jadi di sini kita masih sama-sama belajar bagaimana agar bisa menciptakan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita. Jadi budaya positif ini diciptakan bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa. Jadi di sini saya mulai dari kita dulu, kalangan guru, baru nanti kita terapkan di kelas berdasarkan dengan wali kelas nanti masing-masing. Jadi ada nanti penyampaiannya sampai ke sana. Izin Pak, saya share langsung ke materinya. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya ada pertanyaan formatif. Pertama dibilang, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak? Ayo, setuju? Disiplin, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yang bilang setuju, ayo coba. Hampir semua ya. Ya, nanti ada jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Semua juga? Oh. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, nanti kita belajar di sini ya Ibu. Makanya saya di sini hadir untuk berbagi. Jadi tergolong manakah nanti yang kita lakukan sehari-hari di kelas dan terhadap anak. Ini dia. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah ada 6 yang mau dibahas, ada 6 topik. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi ini nanti masuk ke mana dia? Apakah hukuman, penghargaan, restitusi? Jadi dari yang ketiga ini manakah yang terbaik yang mau kita lakukan? Itu ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi memang kita menilai hukuman itu kayaknya biarlah dilakukan biar cerdas ya anak.
ternyata salah. Ya Bapak Ibu, ternyata salah. Jadi di sini makanya dibilang mengikuti guru penggerak ini, saya pribadi semakin memahami bahwa memang seorang guru itu dibilang mulia sekali, mulia. Artinya bagaimanapun tingkah laku anak di kelas, kita harus tetap sabar menghadapinya. Itu dia. Jadi sangat mulia Ibu ternyata. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol. Nanti ada penjelasannya juga. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Itu yang terakhir. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pertama dari kata disiplin. Apa sih arti disiplin? Kalau di sini dibilang belajar. Jadi yang sebenarnya dalam budaya kita itu berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini ya Bu, berubah. Artinya di sini kita harus ada perubahan. Ya, memang sih sebenarnya saya juga kayaknya kurang layak mau bilang berubah. Saya masih muda, status juga masih kayak mana gitu. Jadi saya bukan mau untuk menggurui, itu awalnya ya Ibu, Bapak. Jadi di sini kita mengajak untuk belajar bersama. Kemudian jika dihubungkan dengan kecenderungan umum adalah ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi artinya disiplin yang kita maksud di sini adalah agar mencapai tujuan itu tadi, tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Itulah yang mau kita inginkan dengan hal-hal yang baik, ya kan? Memang sih kita semua guru pasti mengharapkan yang terjadi itu adalah hal-hal yang baik, yang positif. Begitu juga terhadap anak, gitu. Selanjutnya kita lihat, ini dia nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dilihat dari nilai-nilai bersifat universal itu, yaitu lintas bahasa, suku bangsa, agama. Jadi sebenarnya memang nilai-nilai ini kenapa dibilang budaya? Jadi dia tidak membeda-bedakan. Ya, namanya pun di Indonesia terdiri dari beberapa macam suku, bahasa, kemudian agama. Jadi semuanya itu harus kita hargai. Itu dia. Jadi jangan kita beda-bedakan. Nilai-nilai kebajikannya yang dimaksud di sini adalah menurut profil pelajar Pancasila. Apa aja itu Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Jadi nilai-nilai inilah yang mau kita tanamkan terhadap anak. Itu dia. Makanya memang kalau dilihat dari segi anak kita di sini, terkadang ada ya yang kurang sopan ya, ada yang kurang istilahnya dia akhlaknya belum. Jadi itulah yang mau kita bolong, Bapak Ibu. Kemudian mandiri. Jadi di sini mandiri maksudnya apa? Kita itu harus bisa menciptakan anak agar dia bisa berkreasi sendiri. Jadi guru itu jangan hanya istilahnya kita capek-capek menjelaskan di kelas. Anak duduk tenang. Akhirnya di belakang ribut, di sana tidur. Nah, ya kan? Gitu ya Bapak Ibu di kelas. Jadi kita harus mengarahkan mereka biar anak itu bisa secara tidak langsung muncul mandiri sendiri, bisa hidup dengan sendirinya, bisa menciptakan sesuatu dengan sendirinya. Jadi kita hanya untuk memantau saja. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai yang mau ditanamkan itu ini ada 6. Itu Bapak Ibu. Udah paham ya? Iya. Selanjutnya masuk ke pembelajaran kedua, yaitu teori motivasi. Jadi motivasi di sini ada bersifat eksternal dan ada internal. Kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berupa pertanyaan. Apa yang
terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini masuk ke motivasi eksternal, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini yang kayak semacam kita ngasih reward atau hadiah. Jadi memang Bapak Ibu, kita sama anak jangan terlalu sering memberi penghargaan. Ujung-ujungnya ada nanti berdampak jangka panjang. Jadi anak itu berharap ini, dia mau berbuat, mau mengerjakan sesuatu, ya tunggulah dulu reward dari ibu ini apa, gitu jadinya. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan ngasih reward. Jadi ini masuk ke motivasi eksternal jadinya. Sementara yang mau dipacu itu adalah untuk menghargai diri sendiri dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, inilah dia yang diminta, motivasi internal. Jadi internal dari dalam diri si anak, gitu. Jadi dalam sendiri si anak inilah yang mau kita kelola biar bisa muncul apa yang menjadi motivasi dia. Gitu. Jadi di kelas itu pun yang aktif nggak itu aja anaknya. Jadi semuanya dari segala jenis, dari segi pengetahuan anak berbeda-beda memangnya Bapak Ibu, tapi anak ini juga sebenarnya mau mereka untuk maju, cuman berbeda-beda caranya gitu. Ada yang istilahnya anaknya baik, ya dia langsung mengerjakan apa yang kita suruh. Tapi ada yang anak pakai mana? Selemean ya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bina. Bagaimana sebenarnya? Kenapa bisa anak ini di kelas malas belajar? Kenapa di kelas tidur? Atau kenapa di kelas dia suka mengganggu kawan, lempar-lemparan kertas? Ya kan? Jadi ini ada sesuatu hal dari dalam dirinya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kan gitu. Itu kemungkinan bisa terjadi karena faktor dari keluarga ya Bapak Ibu. Kalau udah dibilang keluarga pasti ada orang tua yang broken home. Jadi kalau udah broken home ini ada yang nikah sini, ada yang nikah sini, ujung-ujungnya si anak milih sama opungnya atau neneknya gitu. Jadi kalau udah tinggal sama opungnya berarti bagaimana? Kurang ya dalam mendidik. Opung-opung gimana mendidik anak-anak ya? Kan kurang ya. Makanya anak ini terkadang tiba di kelas dia bertingkah. Itu kemungkinan karena apa? Karena si anak butuh perhatian dari kita ternyata. Iya. Jadi kita cuekin Bu? Enggak. Jadi inilah yang mau kita perhatikan anak tersebut. Kenapa dia bisa ribut? Kenapa dia ngantuk? Dia ngantuk kemungkinan dia kerja enggak? Itulah yang mau kita bina. Jadi perlu pembinaan untuk kelanjutannya Bapak Ibu. Jadi bukan dihukum atau dikasih apa ya kayak konsekuensi. Jadi konsekuensi ini juga dia hanya jangka pendek. Jadi nggak bikin membuat anak itu bisa berubah total. Itu ya. Kita lanjutkan. Nih, menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya apa dibilang? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri. Nah, ini dari motivasi intrinsik tadi, inilah yang mau kita kelola di dalam diri anak, agar dia mengerjakan itu benar-benar dari hatinya, bukan karena reward tadi, bukan karena paksaan atau karena hukuman. Jadi kalau udah hukuman kan anak takut, nanti daripada aku dihukum aku bagus lah gitu. Itu bagian anak mengerti ya kan? Ini ada anak yang kurang itu. Kemudian kita lanjutkan, dihukum oleh penghargaan. Ini tadi Bu, ada dampaknya kalau kita mengasih penghargaan kepada anak. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif ternyata.
Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini dampaknya kalau kita selalu memberi penghargaan kepada anak di kelas. Tuh. Sampai sini materinya paham Bapak Ibu? Paham? Iya, kita lanjutkan ya. Iya, waktunya cuma 1 jam. Dihukum oleh penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas ternyata. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dari dalam dirinya tadi, intrinsik itu dia. Jadi kita mulai dari ini udah paham apa itu penghargaannya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ternyata berlebihan kita lakukan di kelas. Jadi anaknya seperti itu jadinya. Dia ketergantungan untuk mengerjakan sesuatu. Tuh. Kemudian kita lanjutkan. Ada bentuk program kebajikan. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi dia modelnya bergantian. Kemudian secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi inilah yang mau kita lakukan, memberikan apresiasi atau pengakuan. Ini dilakukan dengan beberapa hal ini. Secara khusus, pribadi, semua murid. Jadi semua murid kalau di kelas berapa? 36 ya? Nah, mungkin ya, secara bergantian lah kita buat. Kemudian konsisten, ini konsisten memang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kalau kita bilang ini A, kemudian anak berbuat yang lain, tidak kita kerjakan sesuai dengan omongan kita, anak menilai, kan? Ini nggak konsisten kok, ya udah, biarin aja dia ngomong di situ tanpa penilai. Anak-anak sekarang pintar ngomong, jadi nggak kita ajari, mereka sudah tahu mengucapkan sesuatu hal, apalagi membutuhkan guru. Konsisten, kemudian fokus pada proses. Nah, proses inilah yang mau kita lakukan agar melalui pembinaan tadi terhadap anak. Jadi memang ribet lah Bu, masak satu-satu. Sekarang gini Bu, Bapak, kalau misalnya kita mau proses ini kan kepada anak yang kurang di kelas ya. Kalau anak yang baik kan, ya lanjutkan gitu ya. Benar? Kalau yang kurang di kelas, kayak tadi ribut, kantuk, atau dia mau lempar-lemparan mengganggu kawan, ini yang mau kita bina. Jadi jangan dicuekin ternyata. Kasihan mereka sudah datang ke sekolah, kita biarkan, ternyata kita marah-marah. Hei, kenapa kau ribut? Kita tidak paham. Apresiasi kebajikan. Jadi kita lihat dari pembuka. Kemarin saya perhatikan, jadi nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya di sini adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembuka yang kedua saya menghargai. Jadi nilainya kepedulianmu. Situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga pembukanya terima kasih. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi memang kalau dia anak itu ada sampah misal ya, dia di kelas terkadang habis istirahat anak-anak membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, jadi di sini kita nggak usah memarahi. Jadi apa yang kita lakukan? Bagaimana tanggung jawabmu terhadap keyakinan kelas. Nah, ini nanti masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ada keyakinan kelasnya yang harus kita buat nantinya. Jadi kita menanyakan ketika si anak punya kesalahan, jadi kita nggak marah, kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dari awal. Ini bisa dilakukan nanti oleh wali kelas, boleh. Kemudian dengan guru bidang studi juga boleh, agar anak itu tidak sembarangan terhadap kita, guru mata pelajaran. Itu. Kemudian ini ada tugas. Jadi di sini ibu harus jawab hukuman atau konsekuensi. Ya, bisa? Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Nah, kan kita biasa gitu ya, anak SD biasanya kan, nggak tahu kalau SMA. Anak SD tuh gitu sering orang itu disuruh, saya tidak akan terlambat lagi, itu dikasih apa gurunya. Nah, jadi kalau yang kayak gini masuk ke mana ibu, bapak? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, yang bilang hukuman? Gak usah takut. Yang bilang hukuman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Angkat tangan. Lebih rame ini. Tadi masih ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa dilihat nanti ya Bapak Ibu. Push up. Ini masuk ke mana Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, jawabannya nanti bisa dituliskan di kertas masing-masing. Nanti benarnya berapa, salahnya berapa, jadi kita sendirilah yang menilai ya kan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman, konsekuensi? Hukuman? Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Bapak PJOK? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ini tergolong kemanakah dia? Ini dia. Ayo, yang menjawab tadi nomor 1 hukuman. Benar? Kedua hukuman. Ketiga hukuman benar? Keempat konsekuensi benar? Kelima konsekuensi? Ke selanjutnya hukuman? Tadi bawa sana. Cuma itu yang saya ingat. Konsekuensi ternyata ya kan. Ini kita lanjutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih ya Pak, Bu, hukuman berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Ini yang sakit ini bukan hanya hati tapi fisiknya juga. Ini dalam jangka waktu lama ternyata. Jadi artinya si anak itu akan gini, ibu ini kapan ya? Agak muncul dendam di hati. Itu ternyata kalau kita sering menghukum anak. Kemudian anak membenci disiplin, benci dia sama peraturan yang ada. Kemudian paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, ya pasti ya, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau dihukum anak ternyata. Makanya kita agak mengurangi dulu ya hukuman jangan Bapak Ibu. Kita sudah paham itu apa itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi secara tidak langsung itu dia belajar mengikuti peraturan yang ada. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ada juga kekurangannya ya. Itu untuk perbedaannya. Kemudian lanjut, materi selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi adalah apa ini? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah,
inilah ibu yang mau kita lakukan restitusinya. Jadi kesalahan anak yang dilakukan itu kita tanya kembali ke anak, apa kira-kira yang membuat si anak biar dia bisa berubah menjadi baik. Ini tadi. Jadi jangan kita biarkan seperti tadi itu, atau kita hukum, itu juga salah. Nah, masuk ke restitusi inilah kita. Jadi di sini apa? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi artinya kita di sini mencari solusinya secara bersama antara anak dan guru. Itu dia. Jadi jangan kita biarkan si anak bandal terus ya. Jadi kita panggil dia buat pembinaan. Bila perlu kerjasama dengan guru BK boleh, ya. Jadi perlu kita tanya, misal yang 4 mata, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa gitu, nak? Gitu dia. Jadi ketika dia punya masalah atau dia sudah cerita, nah itulah yang mau kita cari solusinya bersama dengan anak tadi. Itu solusinya apa? Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Jadi si anak itu belajar dari kesalahan dia. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi ini kita menawarkan kepada si anak. Kenapa bisa terjadi ini, nak? Iya bu, karena dia kayak gini sih. Nah, jadi apa yang kau lakukan? Ya, habis kalau dia mencontek terus ya aku robek lah bu bukunya. Itu kan nggak bagus ya bapak ibu. Jadi tindakan si anak juga nggak boleh gitulah. Itu yang mau kita cari solusinya bersama dengan anak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian juga restitusi diri ada cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian fokus pada solusi ini. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika anak ini tadi kurang atau salah, jadi kita bina dia agar dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka diminta di sini adalah perubahan dari dalam diri anak. Itu ya. Kemudian pembelajaran selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi ini harus kita pahami karena ini memang keyakinan kelas perlu dilakukan terutama oleh wali kelas biar anaknya di kelas itu nggak sembarangan lagi bertingkah. Gitu. Mengapa tidak peraturan saja? Nih ya, jadi pertanyaan. Kenapa nggak dibuat aja peraturan di kelas? Kenapa mesti keyakinan kelas kan gitu ya? Ternyata berbeda Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi ini kan semacam peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Jadi ini semua adalah peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik anak tadi, inilah kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak ini jangan kita arahkan kepada peraturan-peraturan yang ada, tapi kita mau gerakkan anak ini agar dia punya keyakinan dari dalam dirinya. Makanya sebelum nanti mulai pembelajaran selanjutnya Bapak Ibu, alangkah baiknya wali kelas buat keyakinan kelas dulu di kelasnya. Jadi anak gak sembarang. Jadi ketika dia punya kesalahan, panggil, kita bina dia, kita tanyakan. Nah, kalau seperti itu yang kamu lakukan, apakah baik? Misal, kan anak pandai menjawab ya. Enggak lah bu, enggak baik, kan gitu dijawab ya. Nah, jadi kalau udah gitu, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Itu, jadi kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi kepada si anak ketika dia punya masalah. Itu dia. Jadi perlu ini ya Bapak Ibu. Kemudian dari peraturan kelas muncullah jadinya keyakinan kelas dia ya. Kemudian lingkungan positif sehingga dia menciptakan
budaya positif. Itu yang kita mau di sini. Budaya positif itu. Tuh ya. Nih, jadi ini dia contoh kesepakatan kelas. Jadi kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, ini contoh ya. Yang pertama bisa dibikin datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini masuk ke tata tertibnya. Kemudian kita rubah menjadi kesepakatan kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalau udah kita bentuk itu nanti Bapak Ibu, anak itu akan mengingatnya. Jadi tempelkan aja di kelas, biar ingat orang itu sesuai dengan janji-janji manis mereka. Gitulah. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah ini, jadi ketika anak nanti ada yang ribut, ada yang ngantuk di sana, inilah nanti yang mau kita kembalikan lagi cakapnya, kan gitu ya? Kan kemarin kita sudah buat keyakinan kelas, ayo, nah, gitu menegurnya. Jadi gak perlu lagi kita marah-marah. Iya, marah-marah nanti bikin mukanya jadi ribut ya, depan tua. Jadi kita memang menghadapi anak ini harus enjoy, harus happy. Jadi bagaimanapun tingkah si anak itu, ya tetap senyum, tetap senyum. Mudah itu Bapak Ibu? Mudah. Sulit ya, memang sulit. Tapi itulah dibilang proses. Nah, proses. Jadi kita menjalankannya sesuai dengan proses yang ada. Kita jalankanlah dulu. Kemudian selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini, jadi ketika si anak nanti berantak, panggil, ayo ke kesepakatan kelas apa yang sudah kita bentuk. Nah dia kan akan teringat, oh iya ya, kami kan harus peduli dengan teman-teman, kenapa berantem? Nah, itu jadi ya dari dalam diri anak. Ya, jadi untuk kesepakatan kelas sudah paham? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Udah, jadi ini perlu sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, dulu pun saya sebelum masuk ke materi ini, malah dibuat. Tapi kalau dipikir-pikir, ya juga ya, gitu ternyata. Harus dibuat kesepakatan kelas ini. Biar yang mau kita tagih adalah ketika anak punya masalah. Itu pembinaannya. Jadi kita nggak perlu marah-marah lagi. Nah, jadi kita nggak marah-marah, kita panggil dia. Kenapa kau kayak gitu nak? Dia akan cerita. Itu. Jadi memang tugas kita wali kelas Bapak Ibu memang agak berat. Jadi sebenarnya bukan hanya mengurus anak didik kita, tapi juga kita harus bisa menciptakan kelas yang menyenangkan ternyata. Kelas yang menyenangkan artinya gimana Bu? Ya perlulah Bu dibuat kayak hiasan cantik. Gimana lah kalau udah ruangan kita cantik, bersih, kemudian juga indah, apa yang terjadi di kelas, maka Anda akan semangat belajar. Betul kan? Betul? Betul. Iya, jadi memang harus kelas itu harus indah dibuat Bu. Biar anak itu nyaman di kelas, biar nyaman dia. Kalau yang mobile itu Ibu, itu tadi perlu pembinaan. Makanya kita panggil dia. Kenapa dia bisa seperti itu kan? Iya. Jadi kalau nggak bisa, iya memang. Dan kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, jadi membuat keyakinan kelas ini tadi, dia ada, dia bisa tabelnya itu berbentuk Y, ya. Ada tanda Y kan Bapak Ibu. Kemudian ada tanda T. Jadi disinilah keyakinan kelas yang mau dibuat mereka. Dilihat dari terdengar, terlihat, berperilaku, apa yang mau
diyakini di kelas itu. Ini perlu kesepakatan dengan anak. Makanya untuk membuat keyakinan kelas ini kita dengan siswa. Jadi semua kasih mengeluarkan pendapat masing-masing. Gitu dia. Jadi bisa kita pilih mana yang terbaik untuk dilaksanakan. Contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu dia kata-katanya. Kemudian kalau dia bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi inilah dibilang keyakinan, Bu ya. Kita lanjutkan. Nih, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau dia peraturan seperti ini, ada beberapa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan ya, Bu. Hadir di sekolah 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini semacam peraturan. Jadi kalau anak kita bilang kayak gini, bosan mereka. Jangan di sana. Kayak anak SD gitu ya. Apalagi SMA, mereka udah lebih dewasa. Malah dicuekin kita. Gitu dia. Jadi keyakinan kelasnya bagaimana? Ini dia. Tanggung jawab. Menghormati orang lain berkomitmen, keselamatan. Jadi ini ditambahin kata-katanya itu. Ini kan intinya dia. Keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Jadi kata-katanya ditambahin ya. Jadi inilah intinya untuk keyakinan kelas itu yang mau kita buat nantinya di kelas masing-masing. Kemudian pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang udah dibilang tadi, anak diribut di kelas, kemudian anak lempar-lemparan, itu nggak perlu kita marahi. Kita panggil, kita bina, kenapa kamu bisa demikian? Kenapa kamu kayak gitu? Mungkin si anak memang butuh perhatian atau kasih sayang dari guru. Kenapa? Karena si anak di rumah nggak mendapatkan kasih sayang. Akibat dari apa? Dari orang tua tadi yang nggak harmonis, atau yang jauh-jauhan, atau yang broken home, sehingga yang menikah sana menikah sini, dia nggak mau pilih salah satu, tinggal sama opungnya atau neneknya. Ini ternyata. Kemudian yang kedua bisa jadi karena dia kerja sambilan sehingga capek, jadi di kelas ngantuk. Jadi kalau kayak gitu berarti apa? Berarti kita panggil juga orang tua ini nanti masuk ke restitusi. Pembinaan antara anak, orang tua dan kita. Jadi orang tua juga harus mengerti bagaimana kondisi anak di kelas. Jadi dan nanti misalnya lah dia cabut les atau apa, berapa kali kita panggil, orang tuanya bingung ya, anak bukan Bu, baiknya di rumah. Kan gitu ya terkadang orang tua, kenapa di sekolah dia kayak gitu? Nah ternyata kan makanya saya bilang tadi perlu ada komunikasi antara orang tua, si anak dan kita sebagai gurunya. Kemudian yang kedua penguasaan, kemudian kebebasan. Nah, memang bebas, tapi kita juga harus buat konsisten tadi. Jadi anak tidak sembarangan sesuka hatinya di kelas, gitu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini anak juga maunya di belajar di kelas itu jangan monoton. Bisa kita buat hal-hal yang menarik. Memang sih saya juga masih belajar tentang hal ini. Jadi artinya kita sama-sama belajar bagaimana agar pembelajaran di kelas kita itu bisa menyenangkan, yang membuat anak tidak bosan. Itu dia. Jadi macam cara mau dengan menonton video katanya bisa, atau
bisa. Kemudian anak dengan menonton YouTube mungkin bisa. Jadi memang handphone ini terkadang di sekolah kita ini dibilang ada dampak negatifnya ya. Kalau dikasih anak megang handphone akan bermacam cara lah mereka di kelas. Tapi memang pada saat pembelajaran bisa juga kita pakai menggunakan handphone tadi. Karena anak sekarang ini mereka lebih tangkap dari cara digitalisasinya. Itu. Jadi kalau kita yang ngomong ini APBN adalah ini belum lagi kompor dia. Tapi kalau udah langsung ada kayak gini, kasihan. Apa ya yang ditampilkan selanjutnya? Gitu dia. Ternyata gitu katanya karakter anak yang sekarang. Jadi gak usah kita paksakan sesuai dengan kehendak kita. Kita ikuti apa yang menjadi kegunaan mereka, manfaat mereka, kondisi mereka. Mereka sudah mengenal zaman canggih internet. Jadi kita pun bapak ibu yang baik itu yang senior, yang junior, yang tua, yang muda, mau nggak mau memang harus kita belajar untuk bisa update lah, mengikuti. Mau dengan cara fokus, boleh. Itu ternyata. Dari sini paham ya Bapak Ibu? Paham? Kayaknya kurang semangat. Ber. Lupa. Ber. Ber. Ya kenal. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kelima ya, sedikit lagi ya Bapak Ibu materinya. Posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama katanya apa? Menghindari hukuman. Menghindari hukuman. Jadi sebenarnya memang guru itu dia sebagai penghukum. Nih ya, penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru itu bisa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari yang kelima ini, mana yang mau kita laksanakan? Mana? Menurut Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajernya? Iya, manajernya ternyata Ibu, Bapak. Ini yang lebih mantap untuk membuat anak itu biar berubah, muncul motivasi intrinsiknya. Gitu dia. Kemudian ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pernyataannya. Jadi siapa yang mengatakan? Inilah dibilang pembuat orang merasa bersalah. Ternyata kalau kita membilang ini, berarti kita termasuk ke orang yang merasa bersalah tadi. Itu yang kita terapkan ke anak. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, kita bilang sama anak gitu, berarti kita menghukum anak. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah manajer tadi. Jadi kita itu harus berada di posisi manajer, jangan yang lain-lain tadi. Harus di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan PR. Mau kita gitu ya kan Bapak Ibu? Rupanya itu secara langsung menghukum anak. Itu dia. Kemudian, jadi dari hal itu kita harus bisa bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi, atau melakukan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi kita harus bergerak ke sana. Jangan seperti itu aja gitu. Jadi harus ada perubahan di sini maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi perubahan yang diminta bukan hanya dari anak, tapi dari kita juga memandang anak. Harus ada perubahan. Dan yang terakhir
terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi ternyata keyakinan kelas tadi perlu. Ini saya ingatkan lagi ya, perlu dibuat. Jadi ini nanti untuk menyelesaikan masalah anak itu dengan cara keyakinan itulah nanti yang mau kita tagih. Kita lihat apa itu menstabilkan identitas. Ini dia. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah kok. Kan gitu ya kalau kita mau manggil anak. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, kan gitu ya kita. Kita kan mau menyelesaikan masalah dengan si anak agar dia berubah gitu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu sikap baik pada dirimu sendiri? Anak akan menjawab ini semua Bapak Ibu. Gitu. Ini dia untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Nih, membantu murid mengenali basicnya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya itu apa. Jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kita kan gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ini yang mau kita bilang. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kadang kan anak ini mau berantem berbulan kan? Gitu ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi nak? Nah ini masuk ke validasi kebutuhan dia Bu. Selanjutnya menstabilkan identitas. Nah jadi ketika anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Kemudian kita bilang, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita menyampaikan kata-katanya dengan nada lemah lembut, lagi marah-marah. Itu ternyata Bapak Ibu. Gak bisa. Harus bisa lah Bu. Jalan. Makanya ada perubahan kamu ikutlah ke guru penggerak. Validasi kebutuhan. Membantu guru mengenali basicnya. Kemudian juga itu juga. Jadi tujuannya di sini adalah mengajak anak mencari solusinya, bukan kita mencari solusi dari anak itu yang kita tanya. Biar dia tahu, oh iya ya, aku kan udah salah. Berarti kayak gini-gini. Oh ini Bu solusinya. Kan itulah dapat nanti solusi dari si anak itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita tadi perlu dibuat keyakinan kelas. Jadi ketika anak bersalah, kembali lagi tanyakan keyakinan kelas. Kan di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu pilih sehingga kamu berbuat seperti ini? Dia kan bingung. Kan gitu ya? Iya ya Bu, ada. Jadi dari situ kita menekornya. Itu dia. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini seperti yang saya bacakan tadinya ya. Kita lanjutkan. Refleksinya seperti ini. Jadi dengan Ibu mendapatkan materi ini tadi, refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi ini dijawab masing-masing aja ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian saya akan menjadi Amung seperti apakah setelah mengikuti modul ini atau seminar kecil ini. Itulah dia. Saya Bapak Ibu. Iya. Jadi kesimpulannya ada ini tadi, disiplin positif itu ada
Yang pertama maknanya, kemudian teori motivasinya ada 3. Nilai kebajikan universalnya tadi sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila ada 6. Kemudian keyakinan kelas yang mau dibuat di kelas. Kemudian posisi kontrol guru tadi ada 5. Yang mau kita pilih adalah yang ke-5, manajer. Jadi kita itu sebagai manajer, bosan dari teman, nanti anak itu jadi suka-suka juga ya. Jadi kalau kita manajer, anak itu akan ini gitu. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, inilah menyelesaikan masalah tadi yang kepada anak yang kurang tadi Bapak Ibu di kelas. Yang pertama tadi ada 3 langkah: menstabilkan identitasnya, validasi kebutuhannya, dan menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi itu perlu ya. Sekali lagi saya bilang perlu sekali. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan anak itu juga mau bebas. Tapi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Jangan terlalu bebas sekali. Jadi artinya kita jangan memaksakan kehendak guru di kelas. Gitu. Ya, terima kasih. Materinya sudah selesai. Jadi di sini saya mau menampilkan video. Bisa Bapak Ibu? Video. Jadi ini menyangkut tadi. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang dipilih ya Bapak Ibu, posisi manajer. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, Kira-kira bisa seperti ini Bapak Ibu? bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan Tapi kita harus tetap berusaha. murid dapat berefleksi atas tindakannya Iya, harus berusaha ya. dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya,
Tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidikan. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara seminar kecil budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Air Manas. Ridhoilah acara ini dan limpahilah kami dengan rahmat dan hidayah. Ya Allah, bantulah kami menyerahkan keseluruhan diri kami sehingga kami dapat menerima semua yang Engkau ingin berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita akhiri acara ini, mari kita tutup dengan sebuah pantun. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami aturkan untuk semua teman-teman. Satu lagi, indah bunga di tengah taman, dulu santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan. Lanjut. Ayo, barisan sana udah. Ayo barisan sini yang udah. Ayo.